Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, admin di channel Trading Saham, channel bahas seputar saham yang ada di Indonesia. Selamat pagi rekan-rekan. Jumpa lagi ya dengan saya dan topik kali ini kita akan bahas saham yang kemarin itu dihujat, sekarang bikin rame ya. Itu apa? Ya. Mari kita simak topik kita kali ini seperti ini ya, bahwa mengerikan ya, semua sekuritas ya borong saham GoTo ya. Gini strateginya. Ini strateginya gimana Min? Ya setelah beberapa minggu kemarin ya, semua sekuritas ya, influencer, berita, bahkan guru saham yang di sana mereka mewanti-wanti apa ya? Dia memperingatkan agar menjauhi dari saham GoTo. Ini kok malah berbalik arah. Aneh ya. Kasihan ya para retail pemula itu ya. Eh, di ya psikologisnya itu dikena ya, seperti itu. Ya, kita dapatkan informasi ini dari sini ya, teman-teman. Ya, sumber beritanya. Ramai sekuritas berbalik arah di saham GoTo ya. Sejumlah pantau mensul JP Morgan yang merevisi peringatan terhadap saham GoTo. Ya, ini rekomendasi untuk beli. Mayoritas atau 23 dari 37 analis mengulas PT Gojek Tokopedia masih menyematkan rekomendasi untuk beli. Namun untuk saya hati-hati ya teman-teman ya. Jadi hati-hati. Loh, kayak hati-hati Min. Ya, biasanya apabila ada kabar baik ini ya, mungkin yang bisa narik itu adalah retail ya. Dan kalau sekuritas atau market maker ya, mereka itu mengakumulasi pada saat saham ini dihujat. Saham ini dihujat terus apa namanya? Dimaki-maki ya, bahkan disumpah-sumpahkan sampai ke gocap ya. Namun satu sisi saya melihat dari prospek bisnis ini ke depan masih oke ya, seperti itu. Nah, kita cek dulu nih ya, dicek dulu. Jadi semua adapun nih ya untuk peringatan bagi para pemula ya. Kalian itu kalau mendapatkan informasi kabar burung dan lain sebagainya itu dicek dicek siapa yang punya kepentingan. Ya, salah satunya ya bisa melihat dari sisi broker transaksi seperti ini. Ya, ini sebagai untuk alat. Saya juga memerintahkan untuk kelas saya itu, ya, mereka apabila ada kabar burung dan lain sebagainya, tak suruh untuk dicek secara pasti database-nya. Ya, jangan terpaut mengenai dari sebuah berita ya, terus omongan-omongan katanya mau katanya. Cek dulu nih ya, siapa yang mengakumulasi. Ya. Ini kemarin ya saham GoTo sempat dikerek naik ya sama AMG, PD, JP Morgan, BK, KK, CC, YC, AK, YU, BB, XC, MI. Ya, yang paling banyak siapa yang mengakumulasi? MG ya, 10 juta lot. Apakah ini itu Min retail? Bukan retail ya. Saya bicara ini adalah block trader ya, yang mana influencernya biasa kalian lihat kok ya, yang memborong banyak-banyak itu siapa ya. Namun saya nggak usah sebutkan siapa orangnya. Kita di sini sebagai akademisi ya, kita menyampaikan untuk kalian ya. Nah ini ya, apakah ada orang yang beli dalam satu tik 10 juta Min? Nah 100 juta aja bisa kok di saham GoTo. Nah ini ya yang diangkat. Terus yang distribusi siapa? AZ, BQ, DR, FS, AT ya. Ini yang distribusi. Ah, kenapa kok sekuritas balik arah Min? Ya, satu sisi ya mereka mengakumulasi jauh-jauh hari ya, cuman berita ini terbit ketika ada sentimen dan positif dan lain sebagainya, dia menjaga privasi ya atau gimana? Ya, melihat dari peluang.
Ya, nanti yang saya takutkan ketika ada berita positif ya kalian kena tinggal cuci piring ya. Dan ini mungkin praktek seperti ini itu di sering diterapkan ya di Indonesia ya, yang mana yang notabene berangkat dari akademisi itu nggak menyampaikan ya kalau yang namanya dagang itu sebenarnya pemikiran itu simpel. Ya, dia punya barang, lah nanti mau distribusikannya itu kapan. Ya. Dan pada saat akumulasi itu mereka biasanya secara diam, ya, seperti itu. Namun untuk menggerakkan ya tunggu waktu momentumnya yang pas. Ya, contohnya kayak gini. Ya, jadi semua menggerakkan semua. Nah, ini dalam 1 bulan saja nih ya, paling banyak mengakumulasi itu CC, terus YU dan juga MG ya. Ini paling banyak ya memang yang punya stok ini yang beli barang banyak ada MG ya 180 dan dia baru distribusi sekitar 174. Sisa barangnya ada 5 juta lot. Dan ini PD belum take profit nih ya. Kemungkinan ya yang PD ini banyakkan retail. Ya, ini kalau kita lihat secara average-nya ada 69 ya PD ini. Ya, average ya. Jadi average itu bukan hari ini ya, namun secara global nasabah-nasabah yang buka akun di PD itu kena. Nah, ini ya nanti yang akan ngeguyur kalian itu siapa ya kita bisa cek selama 3 bulan. Kadang market maker itu mengakumulasi jauh-jauh hari ya ketika saham ini turun mereka berbondong-bondong untuk masuk serok banyak. Nah ini untuk kita cek selama berapa 3 bulan yang lalu. Ini yang berhasil mengakumulasi paling banyak itu adalah CC sebanyak 198 juta lot ya. Dan ini yang distribusi dia berhasil distribusi sekitar 162 juta lot ya. Dan dia masih sisa barang ada 35 juta lot. Nah, nanti tinggal disebutkan mau itu digeprek dan lain sebagainya ya serah-serah bandar ya. Mau mekanisme strateginya bagaimana. Kalau alumni kelas kami bagaimana Min? Ya mereka ya saya dampingi, saya pantau, saya ini loh sajikan data-datanya. Ada yang tanya, ini Goto ini katanya mau dibawa ini, coba cek. Cek dulu barangnya ada nggak? Karena untuk berita dan apa omongan-omongan lain ini nggak valid. Yang valid itu adalah gini, ya, yang punya stok itu siapa, ya, yang punya barang itu siapa, itu yang validitasnya ada. Database-nya ada, ya, seperti itu. Ini kalau kita melihat dari untuk yang notabene di pasar saham ini ya beda kita membahas mengenai dari perusahaannya. Ya, yang kemarin-kemarin saya mengulas mengenai dari sisi perusahaannya, kita kalau yang untuk menaikkan barang atau menurunkan barang ya pure mereka para institusi keuangan atau broker-broker ini ya yang bekerja. Min, apakah ada oknum antar beberapa kepala cabang lah itu yang bermain seperti itu Min? Ya, kemungkinan ada, ya pasti ada. Karena di sini industri kapitalis, semua ada kepentingan masing-masing. Loh, Mimin nggak takut toh bicara seperti itu kan? Kita kan secara umum, ya. Dan saya bicaranya oknum. Ya. Kalau saya bicara di kelas ya kita barbaran, siapa orangnya kita sebutkan juga, ya. Berapa akumulasinya kita sebutkan. Tapi kan kita juga menjaga privasi mereka, ya. Karena satu sisi kalau kita membahas itu secara detail, ya bisa-bisa channel ini bisa di take down atau website kita bisa di take down. Seperti punyanya Pak siapa itu? Pak Wira atau siapa ya? Punya konten itu dia di take down karena membahas ini. Tapi kan kalau satu sisi kita di channel ini itu kita langsung menjurus ke detail-detailnya loh ya. Ini yang masuk siapa. Dan ini selama 3 bulan itu yang distribusi paling banyak KZJUAK ya. Wah ini net sale-nya ada 58 juta lot. Ya dia beli 37 dia langsung guyur ya.
Jadi nggak perlu khawatir untuk kalian yang notabene masuk di beberapa saham ya, itu pasti akan naik kok ya, tinggal momentumnya saja, tinggal menunggu momentumnya saja. Ketika sektor bisnisnya dia masih hidup, kalian tahu ya dari sisi fundamentalnya, tinggal kalian combine ya ilmunya mengenai dari entah itu bandarmologi, terus chart ya, terus stok asing dan akumulasi dan distribusi itu kalian bisa dipertimbangkan ya mengenai beberapa topik di semua saham ya. Nih, ya kalian bisa lihat ya. Ya teman-teman ya. Dan memang satu sisi kalau kemarin saya cek dari saham Goto dan kebetulan saya tiktokan nih di saham Goto ya. Dan saya dapat, dan ini ya yang secara realnya selama 2 hari ya saham Goro ini dikerek ya, ini ada yang strategi exit point ya di atas apa namanya, di saat sentimen orang-orang itu berbondong-bondong ya untuk masuk dari saham Goto, exit pointnya 2 hari saja ini ya ada 113 juta lot dan juga 44 juta lot ini sudah terdistribusi. Berarti total ada berapa? 157 juta ya. 158 jutaan lah ya. Loh, kok bisa seperti itu sih, Min? Jadi gini, teman-teman, ya, apa yang saya katakan tadi, market maker itu atau bandar itu mengakumulasi di saat ini ya, ini cukup banyak ya, sekitar 194 juta lot masuk dia. Otomatis dia harganya teraverage di area sini, 57 dan juga di harga 55. Nah, terus dia di pelan-pelan nih distribusinya. Distribusi yang paling atas itu ketika saham ini dikerek sampai ke atas. Ya, kenapa? Karena modalnya kecil. Ya, untuk mengkerek dari saham Goto itu modalnya kecil. Lah kok kecil? Mimin itu apakah punya uang? Enggak. Satu sisi kan kita menjelaskan. Ya, kalau yang masuk di kelas kami mereka sudah paham. Saya ajari semua itu. Ya, ini. Ya. Oh, ini sudah tertutup ya. Ini jam berapa sih? Jam 7. Sudah tertutup. Tapi kalau malam tadi ya, kita bisa cek nih dari antara bid overnya itu enggak, paling kalau di Goto berapa ya? Di overnya ada 9 juta lot paling ya. Kalau 9 juta lot modalnya sekitar 58 miliar ya. Padahal institusi atau block trader itu mengakumulasi jauh-jauh hari. Ya, karena mereka memakai metode swing dan juga untuk invest. Dan untuk yang mau menaikkan harga barang, mereka pakai akun satunya lagi, beli 58 miliar nanti digejel di bid, ya, mereka bisa take profit tuh ya, seperti itu. Nanti apabila retail itu di bid ada 10 juta lot atau apa, itu kan nanti yang isi para block trader, jadi bisa terdistribusi kepada mereka ya. Ini mengenai bicara psikologis ya, kalau di market itu psikologis ya, kalian nggak perlu khawatir. Ya memang kita panik, kita stres ya, nggak, karena ya belum mengerti mekanisme cara berpikirnya pasar modal itu seperti apa. Jadi adalah intinya sederhana ya, pasar itu kan ada barang ya, ada barang, ya barangnya berapa ya nanti ya dijual, ya ada penjualnya. Di situ ditentukan wadahnya ada bid dan juga offer ya, terjadi eh, perang tuh ya antara pembeli dan juga penjual ya. Nanti harganya match di mana ya, seperti itu ya. Nah ini ya satu sisi mekanisme dari laporan keuangan nggak usah secara detail lah ya, kita sudah biasa sering lah membahas ya sekitar 3 minggu yang lalu bahwa dia masih grow ya, seperti itu. Jadi ya seperti itu ya teman-teman ya. Terbukti ya bahwa laba bersihnya atau net income di saham Goto ini sudah terkikis 53%, yang tadinya dia rugi minus 20
triliun kini naik menjadi turun menjadi 9,5 triliun. Jadi perusahaan ini masih tumbuh walaupun dia itu rugi. Makanya yang dipangkas apa? Ya, Goto itu diukur dari beban operasionalnya yang paling besar ya. Makanya dia itu dipangkas sama Pak Patrick dan PBV-nya juga dia masih oke ya. 0,9 ya, seperti itu. Aslinya gimana Min kemarin ya? Mereka langsung kerek ya. Jadi ya aslinya bisa dikerek ya. Diakumulasi, ditarik sampai ke 77, dia secara senyap tadi ya distribusi ya. Seperti itu. Ya. Nih ya. Terus bagaimana Min untuk strategi dari saham Goto ini ya? Kita cek ya. Ya, ini Goto sudah bangun ya, kemungkinan ya hari ini akan terkonsolidasi ya. Namun ini tekanan belinya juga cukup tinggi ya. Ini MG itu tadi kemarin dorong nih sampai ke 77. Dan kemarin Goto ini ke sampai tembus di 78. Nah, target Goto untuk jangka pendek ini nanti di harga 80 dan juga di harga 79 yaitu dari saham Goto. Apabila dia dijebol resistnya ya nanti ya dia turunkan kembali. Ya, seperti itu. Untuk kalian yang pengen ngantri ya di area 69 sampai ke 73 ya. Seperti ini ya kita akan perbesar. Ya ini ya 73, 71, 69 dan serta di 67. Ya ini. Ini kalau tujuan kalian itu untuk swing dan juga untuk invest. Jadi metodenya seperti itu ya. Syukur-syukur dapatlah dikasih ya. Nih ya di arah sini. Support-supportnya. Ya, dan untuk targetnya ya sesuai apa yang saya katakan ini ya. Silakan kalian ambil profit nanti tinggal kalian bisa akumulasi lagi ya ketika turun ya ketika naik ya jual ketika turun akumulasi ketika naik ya jual ya seperti itu karena di satu sisi Goto ini rame isinya siapa block trader big money ya tuh masuk di sini di saham Goto karena cuannya gila-gilaan Anggo tuh bisa tembus di 99 sampai ke 104 itu bagaimana Min? Jadi antara resist ini harus jebol dulu ya. Di 68 dulu jebol bisa kuat nggak? Kalau nggak kuat ya turun dikit ya diturunkan. Kalau sudah cukup, partisipan retailnya banyak ya. Nanti diangkat lagi ya di 10 sampai ke 94 dan selanjutnya sampai ke 103. Min, apakah Goto ini bakalan ke 400 ya di pas waktu harga IPO? Menurut saya pasti bisa ya, karena industri ini masih tumbuh. Cuman ya memang butuh beberapa waktu agar menarik ya, digoreng. Jangankan dari saham Goto ya, saham yang bangun dari tidur 50 sampai ke 500 ada kok ya. Ada digoreng. Ya, contohnya ya apa? Nanti kalian bisa cek. Min lah, Goto kan ini lembar sahamnya sedikit Min, ya sedikit. Bukan sedikit banyak Min. Apakah bisa mampu? Sangat mampu menurut saya. Lah, kenapa Min? Ya ini dalam berapa ya? 5 detik, 5 menit saja ini Goto itu bisa sampai arah, sampai ke 57. Modalnya berapa? Ya modalnya cuma 6 triliun saja. Padahal kalau kalian bisa simak kemarin ya, saya bikin story di apa di WA ya. Saya melihat kan, ini ada transaksi ya 20 triliun di pasar nego. Itu beli apa? INTP. Di harga berapa? 1000. 20 triliun. Ngeri ya? Loh, kenapa kok INTP Min ya? INTP ini ya kemungkinan yang akan proses digarap selanjutnya yang notabene IKN ini yang menjadi event nantinya ya. Biasanya di siklus saham itu seperti ini teman-teman ya. Mungkin tahun kemarin batu bara, terus hari ini teknologi, terus tahun 2020 sektor farmasi dia manggung. Jadi ya gantian ya. Seperti itu. Jadi untuk kalian yang tujuannya untuk investasi ya kalian aman-aman saja ya.
Cuman kalian cari saham yang fundamental bagus, laporan keuangannya juga bagus juga ya. Kalau yang untuk gorengan ya kalian jangan baper ya. Kalau cut ya cut ya. Karena satu sisi ya kalian bisa dibawa ke 50 dan juga mungkin bisa jadi delisting ya, seperti itu. Baik, mungkin itu seperti itu ya mengenai dari review pada pagi hari ini. Semoga kalian itu bisa cuan secara konsisten ya, seperti itu. Makasih untuk kalian yang sudah gabung bersama tim kami. Akhirnya portofolio kalian itu bisa hijau terus ya. Mohon maaf ya untuk kalian yang kepengen masuk di grup kami, namun belum sempat masuk grup. Kami baru bikin grup sekitar 5 bulan yang lalu ya. Kenapa Min? Karena kami juga harus memikirkan apa sih manfaat kalian ketika masuk di grup kami itu. Setelah kita sudah memikirkan itu semua, kita langsung bikin grup ya. Dan hasilnya kayak gini ya teman-teman ya. Di bulan Oktober kemarin, kita rekomendasi total ada 59 stok yang terdiri dari 37 profit, hold-nya itu 0, stop loss-nya itu 22, win rate-nya sekitar 63%. Jadi antara profit dan juga loss-nya masih banyak profitnya ya. Jadi seperti itu. Silahkan kalian itu bisa gabung ya. Bagaimana caranya? Ini trading saham ini diklik, nanti kalian akan jumpai menu seperti ini ya. Dan lalu kalian tinggal pencet nih tombol gabung. Setelah pencet tombol gabung, kalian bisa pilih yang rekomendasi cuan besok. Kalau enggak yang rekomendasi pasti cuan ya. Pilih yang ini. Nanti apa yang kalian dapatkan? Kalian akan dapatkan sekitar 1 sampai 8 emiten untuk setiap harinya. Dan untuk target profit kami adalah 1 sampai 3% dan adapun untuk stop loss-nya 1 sampai 3%. Silahkan kalian bisa gabung ya, seperti itu. Dan untuk kalian yang mungkin kesulitan untuk masuk di grup YouTube ini, kita juga ada inovasi terbaru, ada di grup Telegram. Bagaimana cara gabungnya Min? Deskripsi di bawah ini diklik ya. Itu ada grup Telegram, diklik saja, nanti ikuti saja prosedurnya, nanti kalian akan masuk di menu seperti ini. Dan ini ya teman-teman ya, ada beberapa level ya, saya jelaskan. Ini yang promo kelas Academy Trading Desember angkatan kedua. Hanya kita buka 100 orang saja ya dalam pertemuan di bulan Desember ya, dan ini mau penuh silahkan kalian segera gabung ya. Dan kita agendakan cuma 8 kali pertemuan. Ada berapa materi dari dasar? Ada 16 materi ya. Nanti kita akan sampaikan di beberapa pertemuan ya, jadi seperti itu. Yang terus ini nantinya kalian ada grup alumni, yang mana alumni itu ya kalian bisa tanya-tanya kepada saya, terus saya akan dampingi kalian agar bisa cuan secara konsisten ya. Kalian bisa tanya semua ya kepada kami ya, karena tujuan kami itu membimbing kalian agar bisa cuan secara konsisten. Dan ini ada level 1, 2, 3 itu yang rekomendasi saham kayak tadi ya, itu durasinya cuma 1 bulan. Untuk kalian yang mungkin pengen yang level 4 itu yang 1 tahun dapat rekomendasi saja, ya kalian bisa masuk tuh. Ya, jadi cuma sekali akses, ya seperti itu. Jadi silakan kalian bisa pilih sesuai kebutuhan kalian. Dan juga ini ya, ada yang kelas VVIP yang notabene kalian akan dampingi agar bisa cuan secara konsisten, cara mengolah portofolio, dan yang di kelas pro investor pemula ini ya kita bisa face to face untuk kalian yang mungkin ajari kalian dari dasar secara pribadi ya. Itu kita akan dampingi kalian ya yang profesional ini. Ya untungnya apa dari beberapa kelas investor ini ya nanti lebih baik lagi ya, nilainya yang bobotnya ya kalian akan dapatkan keuntungan yang lebih tinggi lagi. Silahkan pilih sesuai budget kalian dan juga manfaat kalian yang akan dapatkan ya. Jadi seperti itu. Baik, mungkin itu saja sedikit rekomendasi pada pagi hari ini ya. Semoga kalian tuh bisa cuan konsisten. Dari saya Firman Happy, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.